warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Al-Mukarramun beralim ulama kiai abiyah pimpinan masyayikh tokoh agama, pimpinan pengasuh majelis alim, majelis sholawat, majelis ibadah, pimpinan pengasuh pondok pesantren, imam kamil masjid musola, langgar surau, tokoh-tokoh dari Kuala Tabarok, Mursyid Khalifah Badan, wabil akhwas sahibul fadilah wal karamah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab daripada beliau. Amin Allahumma. Aku di rumah ora kesini. Ya. Iki wis susah mulai dulu. Kepada beliau Afifillah Al-Ustaz Zulkarnain LC. Mohon maaf kalau salah sebut nama. Beliau Bapak Ustaz Mubarik, lama tidak ketemu. Suwi ora jamu ketemu telo. Suwi ora ketemu ketok tuwa. Beliau Bapak Kiai Rubiman Sehuri. Beliau Mbak Kiai Asmani. Oke. Mbak Habib. Wis pokoke para kiai semua yang hadir ingkang kawula dherekaken. Pada yang terhormat segenap aparatur pemerintah, kepala desa atau kepala dusun, kepala RT yang ikut hadir di sini, sipil militer semuanya. Tokoh masyarakat, pemerintah, tokoh kampung, batu-batu, ini mamat, bulu bala, barangkali ada yang hadir mewakili tokoh-tokoh adat. Hadir para santri putra putri yang ada kesempatan ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, Ansor Banser, Malayan Muslimat, PMI, PNI, dan seterusnya. Maaf saya ingin bertanya, acara ini yang mengadakan siapa? Pribadi apa kelompok? Pribadi, bukan komunitas. Pribadi apa komunitas? Oh, saya tadi dapat SMS masalahnya ada istilah komunitas Paku Wojo. Mungkin terus. Terus bahasanya Jawa apa Indonesia? Jawa. Kalau Inggris saya ada satu kalimat yang sering saya hafal. I love you. Benar, bisa sedikit-sedikit. Oke, bukan. Kalau mau yang asli sama beliau Pak Ustaz Zulkarnain, dia pasti pintar. Kalau saya ini yang Arab saya tahu, tapi kalau ngomong Arab nggak bisa. Pada yang terhormat saya hormati segenap komunitas Paku Wojo, Kabupaten Pelalawan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para santri semua yang hadir dalam kesempatan ini. Oh, ada satu yang terlupa, grup sholawat.
eling Gusti. Kalau di sini fakir itu eling pati. Ini sama juga, eling pati. Jadi grup sholawatnya itu wajahnya nggak ada yang cerah. Wajahnya itu apa namanya sedih. Kenapa? Eling mati, Pak. Kenapa nabok dengan mati, semua dengan mati. Makanya dia cerah. Ini eling Gusti Allah cerah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita awali majelis dari hati yang dalam, pikiran yang sadar, tidak dipaksa oleh siapapun untuk bareng-bareng mengucapkan sholawat dulu. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkah syahadat sebanyak apa saja dosa, salah, kemaksiatan dan luput kita semua mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Amin. Sebosok apapun kita orang Islam tapi mau bohong, Islam tapi mau nyolong, Islam tapi nakal, Islam tapi jahat. Pokoknya si nakal apa saja kita ini mudah-mudahan dianugerahi Allah taubatan nasuha. Dan dalam kita semua wafatnya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kelak kita semua akan bangkit di alam mahsyar menghadap Allah tetap dengan membawa dua kalimat syahadat Allahumma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syukur yang agung kepada Allah Rabbul Jalil, moga sarap-sarap bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hali wa ni'mah. Ditakdirkan Allah bisa ngaji, alhamdulillah. Ditakdirkan Allah bisa berada di tempat-tempat kebaikan, alhamdulillah. Ditakdirkan Allah bisa sujud, alhamdulillah. Bisa ingat Allah, alhamdulillah. Bisa mondok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kalau nengok orang ngumpul begini, saya selalu teringat sama betapa hebatnya emak bapak kita. Saya ulangi, adik-adik, para santri, melihat kalian mondok begini, nyantri, saya bisa terbayang betapa hebatnya mak bapak kita. Apapun alasannya, mak bapak kita telah berusaha keras sehingga jenengan bisa mondok. Punya anak-anak yang rajin hadir di tempat ngaji, punya anak yang mau beatorekoh, punya anak yang bisa jadi jujur, seneng sama kiai, seneng sama buya. Itu prestasi. Belum tentu besok kalian menjadi orang tua yang bisa seperti mak bapak kalian pada hari ini. Saya ulangi, ya. Saya ulangi. Belum tentu besok kita bisa seperti mak bapak kita. Belum tentu besok jadi orang tua anakmu belum lenggah ini. Belum tentu. Tapi terbukti hari ini mak bapak kita, anak-anaknya pada datang ngaji, ada yang datang suluk, ada yang datang cari ilmu, ada yang sudah tamat kayak Buya Zulkarnain. Ini menunjukkan betapa hebatnya mak bapaknya berprestasi menjadikan anak-anaknya menjadi baik. Alhamdulillah. Nomor 3, salawat dan salam kepada baginda junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turik. Sudah harusnya pakai turik putih, kalau kendali dikelompok ke tengah-tengah. Ini dikelompok ke tengah. Terus aduk pakai turik jul. Wes pokoknya maca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin wa
yang salam itu untuk Rasulullah. Waalaikumsalam. Dan ini Assalamualaikum ayyuhan nabi wa ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakah salawat, mudah-mudahan desa, negara, negeri, kabupaten ini menjadi kabupaten yang tentrem dan damai. Masyarakatnya sakinah mawaddah warahmah. Barakah salawat, mudah-mudahan anak keturunan yang minas sholihin dijauhkan dari narkoba dan pergaulan bebas. Yang masih ngaji, nuntut ilmu, mondok, hafal Quran, sekolah, kuliah, dianugerahi Allah yang ilmu manfaat barakah. Bisa tidak naik haji, yang punya utang, angsuran, kreditan semuanya lunas. Ini selalu ganteng di sini. Nanti mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Selamat besok pulau panjenengan semua moga-moga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Daruji, saya dijatah berapa menit? Jangan terpuasnya, aku memuaskan saya itu payah ngomongnya. Gini-gini, adik-adik para santri, dengarkan. Kita sekarang malam ini masuk satu tahun baru, yaitu tahun yang unik. Ngarep buri bodoh 1440 1440. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya dibolak-balik podo, dijungkir podo, diginikan sama, digitukan sama. Dalam kaidah ilmu nahwu jadi namanya mabni. Mabni alal pancet. Pernah ada mabni alal pancet? Pernah dengar mabni alal pancet? Nggak tahu, iso. Kalau iso podo apa ya iso. Jadi ini tahun 1441 Hijriah. Artinya jarak dari kita kepada Rasulullah SAW itu sudah 1441 tahun. Ini menurut kalender Hijriah. Jadi orang Islam punya kalender namanya kalender Hijriah. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Rabiul pakai duit ya benar. Jumatil Awal, Jumatil Akhir, terus Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Ini bulannya bulan Muharram. Lalu ketika dulu di Jawa ada kerajaan Islam, Mataram Islam, ada sultan yang terkenal namanya Sultan Agung Mataram. Gelarnya Raden Hanyokro Kusumo. Nama aslinya Raden Mas Jatmiko. Lalu kemudian menyatukan antara kalender Jawa dengan kalender Islam. Maka orang Jawa biasanya punya hitungan sendiri. Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, Mati Lawal, Mati Lahir, Rejeb, Ruah, Poso, Bodo, Selo, Besar, Suro, Sapar. Mesti untuk orang Jawa. Nah, kalau orang Melayu biasanya sama dengan kalender Islam. Sama. Lalu kalau orang Eropa punya kalender namanya kalender Gregorian. Ini yang disebut dengan kalender Masehi. Yang paling banyak dihafal oleh orang Islam sama baik Indonesia, suku apa saja banyak hafal kalender ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kenapa para santri banyak hafal kalender Masehi? Karena para santri kalau menerima duit itu kalendernya kalender Masehi. Betul? Kenapa ibu-ibu banyak hafal kalender Masehi? Karena gajian bapak itu pakai bulan Masehi. Sampai apalnya untuk nandai nama anak. Kalau lahir bulan Januari, perempuan dikasih nama Januarianti. Kalau lahirnya Februari, punya anak perempuan dikasih nama anak Febrianti. Kalau laki-laki Febrianto. Kalau bulan Maret, kalau laki-laki, kalau perempuan Marti, kalau laki-laki
Kalau Mei, kalau perempuan Meiza, kalau laki-laki Melinjo, Jokowi. Nah, kalau Juni, kalau laki-laki Juni. Ini panitia kuali, makanya sih aku itu juga kue. Ini hasilnya kalau Junaid itu bukan bahasa Jawa. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi bukan Junaid, tapi kalau Junin Bismillah kalau Juli, kalau perempuan Julianti, kalau laki-laki aduh kalau Agustus, kalau perempuan Agus. Nah, kalau itu laki-laki tapi nanti kalau September, kalau laki-laki, kalau perempuan Septina, kalau laki-laki Septime. Itu namanya kalender Gregorian atau kalender Masehi, menghitung berdasarkan perputaran matahari. Dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan kalender Syamsiah. Kalau orang Islam punya kalender Qamariyah. Kalau kalender Syamsiah terakhir jam 12 atau jam 00. Kalau kalender Qamariyah itu habisnya biasanya pada pukul pas adzan maghrib. Ada satu lagi yang biasanya saya sampaikan, namanya kalender Tionghoa, kalender Cina, namanya Wenli. Ada bermacam-macam sio di dalamnya. Ada santri, bisa ngomong Cina? Bahasa Cinanya kemari. Kalau bahasa Inggrisnya come here. Kalau bahasa Ojunya komai. Nah, kalau bahasa Sundanya kadir. Kalau bahasa Arabnya ta'alihuna. Nah, bahasa Jawanya meriki. Nah, bahasa Cinanya reno. Nah, ngerti. Lainnya bahasa Cinanya I love you. Mulai ini saya cinta kamu. Bahasa Cinanya kalau kerja ramangan bocokan bociak. Bahasa Cinanya seng retel cuilan seng. Bahasa Cinanya orang bagus wong sai. Bahasa Cinanya WC non tai wong. Ora non tai wong non tai wong. Ya wes. Betul. Besok kalau nanya sama orang Cina, nanya toilet, jangan tanya toilet, tanya saja, oke, ini non tai wong. Insya Allah. Wes, cukup. Ibu, suara saya jelas? Bapak belakang? Semua kalender ini, saya ulangi, semua kalender ini tidak lain tidak bukan adalah bicara tentang perjalanan kehidupan seseorang. Bicara tentang perjalanan kehidupan seseorang. Kita hidup di tahun 1441. Yang kemarin agak muda, sekarang sudah mulai tua. Yang sekarang sudah tua sudah mulai jadi sepuh. Yang sepuh sudah bertambah menjadi jompo. Anak-anak kecil ini sudah berubah menjadi generasi milenial. Generasi yang sama sekali berubah. Beda dengan zaman kita, Pak. Dulu kita ketika masih kecil, kita bisa menyatu dengan alam. Santri rumone. Ketika saya masih kecil, Buya Somad insya Allah sudah mungkin umur sedang hot-hotnya, mantap-mantapnya. Ketika itu hidup menyatu dengan alam. Tidak ada orang bersajak kecuali bicara alam.
Tidak ada orang berpantun kecuali bicara alam. Tidak ada yang dipegang oleh orang kecuali bagian daripada alam. Beda dengan zaman sekarang ini. Nih, ayo, sang kiai-kiai ini sampai santri ini podo, betul. Dulu waktu Bari kalau jatuh cinta, duduk di teras ngomongnya begini, duhai adindaku nun jauh di sana. Di bawah sinar rembulan, bulan dulu di bawah. Di bawah sinar rembulan ini saya sampaikan rasa cintaku yang disampaikan oleh hembusan sepoi-sepoi angin. Walaupun kita tidak berada dalam jarak yang dekat, tapi saya yakin kita duduk dalam kondisi yang sama, saling mencintai. Itu dulu. Anak sekarang udah nggak perlu, cukup gini aja. Baru gimana? Generasi sekarang ini begini saja. Generasi sekarang Pak, begini aja sudah mewakili semuanya. Artinya aku padamu. Ya Pak. Dulu ketika kita masih kecil-kecil harus ke pasar beli kertas yang wangi-wangi, dibuat gambar love, tengahnya gambar panah. Saya tanya ibu-ibu yang di belakang, betul atau tidak? Surat sampai 1 lemari, setiap mau baca dibinikan. Sekali dibuka isinya kata putus. Betul dia? Iya betul. Kita kembali ke masa lalu. Iya tidak? Dulu zaman Pak Yai Rubiman mau foto saja di studio foto, ngantri bisa berjam-jam. Itu saja kena cahayanya bisa kaget teplak. Betul? Lihat sekarang anak-anak sekarang. Dulu zaman saya kecil kami bangga menggunakan narasi bangsa Indonesia sendiri. Saya dulu biasa mengatakan apa itu namanya? Saya senang sama kamu. Anak-anak sekarang nggak main pakai bahasa Jerman. Pokoknya aku terus mau lawak ucap zaman saya itu orang main, gini begini. Lo yang anak zaman sekarang itu gara-gara itu sampai mak-maknya sekarang sama. Orang sekarang cuma ubi godok di foto begini sebutnya. Ya enggak? Kalau saya punya istri ngawur aja. Artinya ini, artinya begini. Kita hidup di satu zaman, ada satu masa yang disebut dengan zaman milenial. Artinya menyongsong tahun baru Islam ini. Kalau saya ulangi, menyongsong tahun baru Islam 1441 Hijriah ini, kita tidak boleh merubah agamanya, kita tidak boleh merubah ajarannya, kita tidak boleh merubah syariatnya. Tapi kita harus kreatif bagaimana menyesuaikan untuk penyesuaian zaman. Sebab apa? Ini penting melakukan ini. Enten jauh ada kalimat an-nasu ternyata dari perjalanan sejak Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad SAW, umumnya manusia itu tertidur, tertidur. Nanti kalau sudah mati, orang-orang baru pada mulai sadar. Tak ulangi lagi, manusia pada tidur, nanti kalau mulai mati, baru orang-orang mulai sadar. Makanya Allah kirim tukang uprak-uprak biar orang-orang tidak pada tidur saja. Santri, kalau kamu di pondok itu tidur, nanti kamu baru tahu menyesalnya kapan?
gini gitu. Setelah nggak jadi getun. Tahu getun? Getun itu menyesal. Kenapa dulu saya tidak begitu, saya tidak begini. Kalau dalam bahasa lagunya begini. Kalau selama ini nggak jadi. Semuanya asik diri berhiaskan emas intan permata berbagi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Oh asik. Orang santri kalau nanti hidup dalam kesendirian, ketika dia balik di kampung, masyarakat bilang begini, Dik, tolong begini, tolong bacakan kitab ini, saya punya masalah, tolong selesaikan, ini jalan keluarnya bagaimana? Baru kamu krosot tingak-tingok minal goblok ini. Sama nanti ketika dikubur orang baru mulai sadar, kenapa dulu saya tidak baik, kenapa saya dulu tidak mengisi kehidupan dengan kebaikan, kenapa saya dulu tidak sholat, kenapa saya dulu tidak menutup aurat, kenapa saya dulu tidak jujur, mengapa saya dulu tidak begini begitu. Itu adalah kata penyesalan. Maka anna suniyam manusia itu turu pada matu intabahu. Nanti kalau dia mati baru dia mulai sadar. Orang tidur, orang lalok itu kalau dibangunkan macam-macam. Santri kalau tidur dibangunkan itu macam-macam. Ada santri yang kalau tidur dibangunkan ngamuk, ada. Orang tua sama, ada yang kalau dibangunkan ngamuk. Siapa yang dibangunkan ngamuk? Abu Jahal dibangunkan ngamuk, Abu Lahab dibangunkan ngamuk, Fir'aun dibangunkan Nabi Musa ngamuk, Namrus dibangunkan Nabiullah Ibrahim ngamuk, Qarun dibangunkan Nabi Musa ngamuk. Apa mana? Utbah bin Rabi'ah dibangunkan Rasulullah ngamuk. Tidur dia tapi dibangunkan oleh Rasulullah ngamuk. Orang tidur itu dibangunkan ada yang ngamuk, ganggu aja, enak-enak lagi tidur kok ditameno. Ojo ganggu, ada yang kedua. Orang tidur dibangunkan, dia duduk lalu cek-cek melipat, lalu dia nengok kanan kiri, pindah tempat, tidur lagi. Enak. Ada orang ketika ada pengajian, dia dengarkan pengajian, ketika disebut neraka, dia terbayang dosa-dosanya, malah ngundang dari Jakarta. Ada di Jakarta tuh apa namanya, dikumpulkan di gedung nangis bareng-bareng. Ada bu ya itu yang nangis bareng-bareng bu ya. Keluar dari gedung, alah ngono meneh. Enak. Yang nyolong lagi ada. Yang korupsi lagi ada. Itu ada, itu saya sering lihat orang nangis-nangis mendengar Aak Bindungo keluar kalah ngesok malah kesekel KPK. Itu sama orang yang dibangunkan, dia duduk lalu ucek-ucek meripat, lalu kemudian dia ngamuk cari tempat lain tidur lagi. Santri ada yang tidur? Ada apa banyak? Banyak apa rata-rata? Mau. Ada orang tidur dibangunkan nggak mau bangun. Ada juga. Kamu mana? Dari mana kamu tahu ada? Yang paling jompo ini kalau pelaku nih. Ada orang yang tidur dibangunkan lalu kemudian dia degong, dia ambil air wudhu, dia ikuti perintah yang membangunkan, lalu mengikuti aktivitas sebagaimana biasa. Ada orang yang sepanjang hidupnya, lalu dia dititah oleh Allah
untuk melakukan kebaikan, ketaatan, kon ngene manut, kon ngono manut, kon wiridan manut, kon sholat manut, kon zikir manut, kon ngomong meneh, kon sedekah derek, kon silaturahim oke, kon kesana kemari iya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu ila yaumil qiyamah. Maka tahun baru seperti ini sesungguhnya adalah ngeling kita bahwa kita ini ibaratnya sudah sampai di mana. Bapak Ibu yang hadir, saya ingin tanya, kalau kita ingin tahu kualitas kita 1441 Hijriah ini, kalau kita yang hadir kepingin tahu kualitas kita, caranya mudah. Caranya mudah, Pak. Bapak ambil kertas nanti pulang di rumah, ambil kertas, ambil pena, lalu tulis di pena itu gini, 1441, tulis begini, pernah bohong, kalau pernah checklist, pernah bentak orang tua, kalau pernah checklist, pernah makan yang tidak halal, kalau pernah checklist, ayo, pernah bohongin anak, kalau pernah checklist, pernah nutup buka aurat, kalau pernah checklist, pernah orang sholatnya tinggal sholat, pernah checklist, pernah berpikir mendua, kalau pernah checklist. Pendek kata, tulis semua dosa, nanti kita baru akan tahu, kualitas kita itu seperti apa. Kalau nggak mau nulis begitu, kita hanya bisa melihat kesalahan orang, tapi nggak bisa melihat kesalahan panjenengan sendiri. Bapak Ibu, orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini umur saya lebih kurang 44-45. Yang arep buri sama Pak Mubarik. Kalau Pak Kiai Rubiman, Mbak Labib itu umurnya sudah mancing 6 ya. Kalau Buya umur itu 68. Oh iya, 68. Adik-adik umurnya kemarin berapa? Jadi kan berapa? 15 tahun. Saya mau nanya, 16 tahun, 17 tahun yang lalu kamu kemana? Di bawah bapak? Belum tarantil bapak maksudnya. Yang umur 90 tahun, 80 tahun, 100 tahun yang lalu kita kemana? Kita nggak tahu ada di mana. Kita dulu tidak pernah ada. Lah kok tiba-tiba ada orang yang bisa ngomong, tiba-tiba ada orang yang bisa bicara, bisa tersenyum, bisa gaya, bisa hebat, kuat, bisa punya jabatan. Kita dulu nggak pernah ada di mana-mana. Ketika Allah bersabda, Mubarik, labbaik ya Allah, kamu turun ke bumi deh, siap ya Allah. Sirajul Munir, labbaik ya Allah, kamu turun ke bumi deh, siap ya Allah. Rubiman, halo Gusti, kamu mandap ke bumi deh, siap ya Allah. Fulan, fulana, semuanya kamu turun ke bumi deh, siap ya Allah. Sebelum kamu turun, saya ingin nanya kamu, alastu birabbikum, apakah benar saya ini Tuhanmu? Apakah saya ini yang menciptakan panjenengan? Kalau kita semua jawab, enggak kiai, enggak santri, enggak pejabat, enggak rakyat, enggak yang di kota, enggak yang di kampung, tidak Melayu, lah Jawa, wala Batak, wala Minang, wala Bugis, tidak siapapun, semuanya jawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami jadi saksi bahwa Engkau adalah Roh kami. Lalu turun ke bumi. Setelah mak bapak kita menikah, ada yang namanya apa? Kupluk kunyuk. Apa bu? Kupluk kunyuk. Kupluk kunyuk apa? Eflekenyes. Orang tua kita menikah 4 bulan 10 hari turun di bumi, malaikat menetapkan halnya. Lalu ditetapkan rizkinya, lalu ditetapkan pula jodohnya, ditetapkan matinya, bahkan ditetapkan bahagia dan sengsaranya. Lalu kemudian menjadi ketika ini agak naik sedikit, ini yang disebut oleh orang Jawa biasanya tembangnya kinanti. Orang santri, tembangmu hari ini adalah tembang kinanti, tembang masa-masa dituntun. Kamu boleh saja lebih pintar dari kiaimu, kita lebih cerdas daripada kiai-kiaimu, tapi tentu kiaimu lebih berpengalaman dalam hidup dibandingkan para santri ini. Siapa yang tidak mau belajar di waktu muda,
nanti bakal terasa hina di waktu tua. Halo? Santri putri, kamu ini masanya masa kinanti, masa kamu sedang dituntun supaya kamu ngerti adab, ngerti tatanan. Jangan sampai menghabiskan masa-masa ini hanya untuk ada di pinggir jalan. Kalau di pasar itu cepat. Ada santri kamu ke pasar dengan lagu India. Tumpah air, Yunus mulai. Hah? Itu sempat hafal apa enggak? Kamu dengar lagunya siapa itu? Noah. Selamat tinggal kekasih gelapmu. Oh, nah, itu sempat hafal. Itu sempat hafal enggak kayak gitu? Siapa bilang tidak? Tapi begitu kamu nanti mendengar ajaran-ajaran pondok pesantren, lalar kitab iki, lalar imriti, lalar alfiyah, lalar kawamil, lalar kitab nazam, macam-macam, banyak santri yang deledek. Paham? Banyak santri yang nggak hafal. Paham? Oh, beda. Di luar sana sama di dalam itu beda. Yang di luar itu kau nggak belajar kan santai. Mau kau yang mana? Ini caranya mikir. Kalau kamu mau buat jus, tahu jus? Jus pokat, jus jeruk, jus mangga. Kamu boleh coba-coba? Boleh. Bisa? Bisa. Kalau salah ada yang nyalakan? Enggak. Alatnya bisa dibeli? Bisa. Betul nggak betul? Betul. Tapi kalau jusnya jus ama, nggak bisa. Saya ulangi. Kalau jusnya jus ama, kau nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau ada orang bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa jawab saya kasih uang 100.000. Tapi utang. Karena uangnya semua kita nggak bawa. Nanti lah kalau buat. Kalau benar, kalau nggak bisa kamu tak ketak teman. Wadduha wal-laili idza saja. Itu qiraahnya siapa? Regu A. Dom-dom. Regu B, dom-dom. Regu C, dom-dom. Nom. Regu A lawannya. Itu yang lazim di Indonesia. Tetapi dalam qiraah sab'ah ada yang baca begini. Wadduha wal-laili idza saja. Betul Pak Dokter? Ada yang tahu qiraahnya? PR cari besok. Kamu nggak bisa bilang begini. Oh, kalau sana wadduha, sini wadduhe. Saya kalau begitu mau buat yang model baru. Wadduhi. Oh, kamu nggak? Wadduhi wal-laili idza saja. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ini agama, ini syariat, kau harus dituntun. Makanya guru pesantren sama saja. Mau pesantren alam Melayu, mau alam Jawa, mau orang Melayu, mau orang Jawa, itu kalau belajar makhraj dibuat manteng. Bismillah, Bismillah. Kamu harus buka lambemu. Sampai kadang kalau tidak bisa diketak sama gurunya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata santrinya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, 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 mustaqim. Kata santrinya, jangan diketak ini mustaqim. Akhirnya bisa bilang qaf bi barakatil ketak. Loh, tanya Buya Somad, tanya Buya Zulkarnain. Berbahagialah tuan-tuan para santri, anak bapak-bapak yang punya anak. Hari ini saya melihat guru-guru yang ngajari Quran itu orangnya lembut-lembut, alon-alon. Zaman kita kecil-kecil dulu, bukan main. Oke Pak, benar ya? Zaman saya kecil dulu, botol salah itu rotan. Ada orang ngajar ngaji Quran,
pipis di tempat itu biasa, tangan bengkak itu biasa deh. Hari ini ada santri kena sabut rotan, bapaknya datang nantang gurunya. Kayak gitu mau punya anak fase, mau punya anak hebat. Allah a'lam bishawab. Zaman kami dulu kalau ngaji gak kayak sekarang, gak kayak begitu, gak kayak begini. Tirakannya juga gak kayak begini, tapi kayak begitu. Gak bisa. Kalau juz nama gak bisa ngarang-ngarang, gak boleh ngarang-ngarang, makanya harus bismillah. Nanti kalau sudah bener baru dibuatkan taksinnya. Kalau orang sekarang itu lagu yang ikut tajwid banyak. Kalau orang dulu, maaf, kalau orang sekarang tajwid banyak ikut lagu. Dulu sama begitu, betul kan? Tapi lama-lama alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut sendiri, tapi bener makhrajnya. Lah saya ikut musabaqah, tanding saya di Rumbai masih kecil dulu. Ada peserta dari Minas, baca alif lam mim shad, lagunya garing-garing. Alam so. Ada ayat alam so. Itu kan lama-lama bisa jadi kabaya ngesot. Betul atau tidak? Paham maksudnya? Kau harus belajar. Orang-orang tua 1441 enggak juga paham bagaimana menata generasi-generasi yang sudah seperti ini. Bahaya. Saya sering contohkan begini. Ketika besok para pemuda-pemuda itu digepuk sama malaikat, disiksa sama malaikat, mereka berteriak terpekik, tolong pada orang Melayu, minta tolong. Mereka sambil mengatakan begini, qalu rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabil. Ya Allah, mereka berkata, orang yang dipukuli malaikat ngomong, ya Allah, kami dulu ini hanya ikut, hanya taat, hanya manut kepada siapa? Kubara'ana, pembesar-pembesar kami. Kepada siapa? Kepada para sayyid-sayyid kami, pemimpin-pemimpin kami. Tetapi kami ini ternyata ikut jalan yang sesat. Kami ini ternyata tersesat. Kami tidak terima. Rabbana atihim dhi'faini minal adab. Ya Allah, kami tak terima. Kami tidak kenal Engkau karena dulu mak bapak saya tidak memperkenalkan. Kami tidak bisa menyembah Kamu karena dulu kami memang tidak diajarkan. Kami tidak terima, ya Allah. Atihim dhi'faini minal adab. Seret mereka, adab mereka 2 kali lebih berat daripada kami, ya Allah. Wa'al anhum laknan kabiro, dan tolong laknat mereka 2 kali lebih berat daripada laknat yang Kau berikan kepada kami. Orang tua yang punya anak kok bodoh nggak kenal Allah, lalu kemudian mati dalam keadaan tidak mengenal Allah, kelak akan diseret oleh anak-anaknya. Halo, bapakmu namanya siapa? Bapak saya namanya Sirajul Munir. Ngaji sana, ngaji sini, pertindangan sana, pertindangan sini, sampai lupa ngurusi anaknya. Saya udah mau masuk surga itu. Ada panggilan kepada penumpang nomor sekian atas nama Pak Sirajul Munir, silakan kembali, tidak jadi masuk surga. Kenapa? Anakmu tidak terima. Saya diambil, lemparkan, masuk ke dalam neraka, kelunting sampai di bawah ketemu Pak Bari. Ternyata Pak Bari sudah lebih dulu daripada saya. Saya tanya, Pak Bari kok wis nang kene? Kata Pak Bari, iya Pak, aku bayar anakku yang lebih parah kok anaknya sampai. Tapi di atas sana ada anak yang doa sama Allah. Ya Allah, masukkan mak bapak saya, ampuni dosa mak bapak saya. Kau masuk surga saja. Enggak, saya enggak masuk surga. Kenapa? Saya tidak akan masuk surga nek mak bapak saya enggak diikutkan masuk ke dalam surga. Saya tidak mau. Bapakmu jenenge siapa? Bapak saya namanya Bari. Ternyata Pak Bari punya anak, 1 jahat 1 baik. Saya ulangi, 1 jahat 1 jahat 1. Kamu yang jahat apa yang baik? Saya yang jahat. Saya yang jahat. Biarlah saya yang aku jahat daripada saya yang aku baik. Aku tak pernah. Baik atau jahat? Jahat mondok. Maaf, saya harus memutar
Lo nggak boleh ngarang-ngarang. Makanya dalam ilmu agama tuh nggak boleh ngarang-ngarang. Seperti tadi itu ya. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang. Kau harus belajar. Okay? Ada tulisan alif nun ta. Bacanya apa? Yang belah sana. Ada tulisan nggak ada harokatnya. Alif nun ta. Bacanya apa? Anut boleh. Anut boleh, init boleh, anak boleh, anta boleh, anti boleh, antu boleh, unta pun boleh. Untuk boleh. Inti boleh juga, silakan. Tapi mau unta, mau anut, mau anak, mau anta, mau ente, mau antu, tergantung siapun kalam, tergantung kondisinya, apa yang masuk, apa yang sesudahnya, sehingga menjadi makna yang bermanfaat yang disebut dengan kalam. Al-kalamu wal-lafzul murakkabul mufidu. Semangat-semangat boleh waspat. Maka oleh karena itu ini harus dituntun. Kalau kamu nggak dituntun, nanti kamu sebentar lagi menjadi anak mulai remaja, mulai sinom. Maka kata orang Melayu, melentur buluh biarlah rebung. Kalau mau melentur buluh, mumpung masih rebung. Rebung itu diapa kirai enak, dijangan enak, ditumis enak, digulai, campur kulit kambing. Kenapa masih rebung? Tapi nanti kalau sudah jadi bambu, payah, dimasak, digulai, disuguhkan tamu, rontok untuk wong. Kira betul? Itu namanya masih rebung, masih anak-anak. Kalau sudah sinom, nanti mulai payah. Pangapunten kalau bapak kula rawuh, kalau ada orang itu sering sobo, sering berkawan dengan orang-orang baik, biasanya dia ikut menjadi baik. Contoh, ada anak santri ngumpul sama santri lalu duduk, itu kalau dia bersenandung yang diucapkan apa? Ya paling sholawatan. Kadang bulan padane rembulane itu baru satu, belum lagi nanti yang lagu yang lain-lainnya. Sekarang yang lagi ngetren apa? Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatil kubra wa Fatimah Zahra bi khadijatil kubra jatuh cinta padaku karena kau pasti mati dalam kewekku. Elek. Atau kalau biasanya di kebun nyanyinya lain. Jamani dol, bapak itu kamu dol, orang motor bodol dicepet manune. Bodol. Omongannya itu beda. Iya tidak. Anda jadi santri ngumpul bareng mau sholawat moni isparana tangannya gimana? Ini kan? Mau nggak ini? Kenapa lagi ini? Karena lingkungan yang seperti itu. Ini namanya tembangnya Sino. Nanti nggak
mulai menjadi tembangnya Asmorodono. Kamu sudah punya mikir duit, manusia sudah mulai mikir duit, manusia sudah mulai mikir tentang bojo. Kata orang Jawa, gegarane wong akrami. Tutu benda tutu rupa. Kalau dibuat sihir Melayu jadinya begini. Modalnya orang nikah. Ada sihir Melayu. Kalau saya salah mohon maaf. Modalnya orang nikah itu bukan harta, bukan wajah. Among hati pawitane. Tapi hati yang menjadi ukurannya. Luput pisan kena pisan. Kalau salah ya sekali itu orang nikah, nanti kalau berhasil ya sekali itu. Yang gampang luwih gampang. Kalau mudah ya mudah betul. Yang angel-angel kalan pun tan kena tinumbas arto. Gak bisa dibeli pakai harta. Ini namanya masa muda. Kamu kalau datang ke pesantren mikirnya ke sana nanti. Mikir golek bojo, bojone sapa, cah endi, tamatan apa, di sapa, mikir golek duit, mikir di pondok ora kober. Paham? Ini tidak lama kamu akan dipertemukan jodohmu. Begitu jodoh kau punya anak, itu pun tidak lama. Nanti kamu mulai bicara begini. Saya punya kebun sekian kapling, saya punya usaha cucian, saya punya usaha mobil, saya punya usaha ini itu. Nanti kalau saya punya anak saya kalau sekolah saya biayai pakai itu. Nanti kalau mondok dari sana, nanti kalau saya mati kebun ini untuk fulan, tanah ini untuk fulan, ini untuk fulan, itu untuk fulan. Ini namanya orang sudah sampai pada tahap yang disebut dengan nama gandar bulo. Sesudah itu apalagi saatnya pulau panjenengan sesuai tema ini. Napa? Yaitu pulau panjenengan untuk berdharma, berbakti kepada Allah. Bapak Ibu yang dianugerahi umur 40 tahun, apa baktimu terhadap agama Allah ini? Bapak Ibu yang dianugerahi harta oleh Allah, apa baktimu terhadap agama Allah? Berapa masjid yang sudah selesai? Berapa surau yang sudah kau bantu? Berapa pesantren yang sudah kau lebarkan? Berapa santri yang sudah kalian beri beasiswa? Bapak Ibu yang oleh Allah dianugerahi pangkatan jabatan, dianugerahi oleh Allah bermacam-macam ini, baktimu ada di mana? Kalau ini nanti juga tidak dilakukan, maka orang masuk pada tahap yang disebut dengan nama tahap apa lagi? Dua tahun apa? Kumpul pangkur. Tahap pangkur. Pangkur itu gini Pak. Kalau Bapak sekarang melihat sudah pakai kacamata kayak saya ini Pak. Pak, kacamata kayak pulau ini namanya sampean wis pangkur. Masanya harus mulai menyendiri. Kalau Bapak Ibu buka kopiah, buka topi, rambut sudah ada yang putih, itu tandanya sudah mulai pangkur. Bapak Ibu kalau berkaca, bola mata sudah tidak berwarna biru lagi, sudah mulai coklat kekuning-kuningan, itu tandanya sudah mulai pangkur. Bapak Ibu kalau sekarang kena AC sudah mulai masuk angin, kena dingin sedikit sudah mulai masuk angin, makan asem-asem sudah mulai lambungnya bermasalah, makan daging kambing sudah mulai darah tinggi. Ayo makan yang lemak-lemak nanti takut kolesterol, makan yang manis-manis sudah mulai datang gula. Makan apa lagi? Pikiran sudah mulai sering lupa, dengkul sudah mulai nyeri-nyeri, itu tanda-tandanya Bapak Ibu sudah mulai tembang pangkur. Tembang apa? Tembang apa? Tembang pangkur. Nggak mau juga nanti sampai tembang yang ke-10, namanya tembang megat roh. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur, itu tembang namanya megat roh. Sudah terpisah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah.
Begini Bapak Ibu, saya mau cerita nyata. Percaya monggo ora yo apa-apa, tapi nek pengen ngerti tak duduh nih. Saya punya kawan ahli masjid, kerjaannya bangun masjid, rumahnya dekat masjid, wes hampir setiap hari berjamaah sama tetangga bagus. Saya kaget kemarin dapat kabar mati gantung diri. Halo. Yuk, kemarin matinya gantung diri. Dulu dia pernah dapat proyek bangun semenya begini di pinggir sore jam 5, jatuh di pagar besi, tembus perutnya tembus 2, ini pahanya tembus 2. Ketika diangkat dari pagar itu bunyi krek, yang angkat malah pingsan. Dia yang jatuh nggak pingsan, yang angkat malah pingsan. Lalu kemudian ususnya dipotong 15 cm. Di rumah sakit umum itu hampir 6 bulan Pak. Lalu kemudian perutnya ini robek-robek. Saya lihat langsung karena kawan saya ini. Lalu kemudian kalau buang kotoran nggak bisa dari belakang, tapi dari samping sini, dari samping perut sebelah kiri. Itu kalau di masjid ada gotong royong, dia nggak mau baring, tetap ikut gotong royong, saking senengnya sama masjid. Ikut naik-naik ke atas sampai masjid jadi, sampai kemudian dibalikkan lagi sebagaimana mestinya. 3 bulan yang lalu tidak tahu masalahnya apa, tiba-tiba dia minum Baygon, itu pun tidak mati. Aneh Pak. Nah 2 minggu yang lalu ketemu sudah gantung di dapur. Coba. Maka saya sering wanti-wanti, kita tidak boleh mengatakan, oh aku mesti api, kurang tentu. Berapa banyak orang yang kelihatannya bagus tapi pada akhirnya sepertinya tidak bagus. Berapa banyak orang yang kelihatannya seperti elek, buruk, jahat, nakal, tapi akan kembali kepada Allah dalam keadaan baik, lalu diterima oleh Allah jika dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah pulau panjenengan hadir di sini. Maka ini malam tahun baru, Umar bin Abdul Aziz pernah berdoa begini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia nih mawon. Ya Allah, kalau yang ada pada saya, ketaatan saya, kebaikan saya, ibadah saya tidak cukup untuk menggapai rahmat-Mu, maka ya Allah, saya yakin rahmat-Mu bisa menggapai kita semuanya. Artinya ini, belum tentu sholat kita mendatangkan rahmat Allah karena sholat kita bercampur dengan pamer dan sum'ah. Belum tentu sedekah kita menurunkan rahmat Allah karena sedekah kita bercampur dengan pamer dan segala macamnya. Belum tentu kebaikan-kebaikan kita itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah, tapi kita harus yakin bahwa rahmat Allah bisa menjangkau semuanya, semua makhluknya. Mila tadi Pak Buya Zulkarnain menyampaikan konake syukur supaya kita tahu, supaya kita mengerti eksistensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup pengajian ini, saya ingin matur kepada kita semua. Dulu ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya mau melewati sebuah lembah, beliau akan melewati sebuah kawasan yang banyak dihuni oleh semut-semut. Maka ratu semut, dalam riwayat disebutkan, dalam Ibnu Katsir menyebutnya namanya Jirsan. Jadi ratu semut itu namanya Jirsan, dari kabilah Sisiban atau ya Sisiban, dari kabilah Sisiban. Ratu semut pidato. Apa kata ratu semut? Semut-semut, masuklah kamu ke dalam lubang, karena Sulaiman akan lewat lembah ini. Nanti dia akan melewati kamu dan menginjak kamu sementara Sulaiman tidak menyadarinya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Sulaiman sebagai nabi tersenyum, lalu minta pasukannya balik, jangan lewat sini, karena di sini ada semut, nanti yang kalau kita lewat dia mati kepijak.
sambil balik Nabi Sulaiman dungo, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas. Maka setelah Nabi Sulaiman balik, ini semut ngomong, saya harus membalas kebaikan Sulaiman. Kalau memang Sulaiman itu nabi, dia pasti tidak akan menolak balasan baik saya. Semut tadi datang menemui Nabi Sulaiman hanya membawa sebiji nasi atau beras. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Semut yang tadi itu datang menemui Sulaiman ke istananya hanya membawa sebutir nasi atau sebiji beras. Sulaiman tahu semut ini datang. Oleh Nabi Sulaiman dibiarkan semut merambat mulai dari ujung kaki naik ke atas betis, lalu naik ke atas lutut, lalu dibiarkan sampai ke pundak, sampai kemudian semutnya masuk ke dekat bibirnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membuka mulutnya, lalu oleh semut tadi itu nasinya dimasukkan di bibirnya. Setelah semut turun, Nabi Sulaiman sambil mengunyah, nangis. Nabi Sulaiman itu nangis. Kenapa nangis? Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, semut saja mengerti dia bagaimana berterima kasih. Semut saja mengerti bagaimana dia bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Bagaimana dengan manusia yang dianugerahi Allah umur, dianugerahi Allah kesehatan, dianugerahi Allah macam-macam, tapi dia tidak bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan semut mawon bisa bersyukuri. Maka ini tahun baru Islam, kita disunahkan untuk puasa sunnah. Insya Allah nanti bulan tanggal 10 Muharram ada 9, 10, 11 okay? Kalau kemarin hari Arafah, fadilahnya juga virus sanatal madiyah wal baqiyah, dosanya menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kalau bulan Muharram, siapa yang puasa 1 hari saja itu dihapus dosanya setahun. Tahun. Tapi harus ikut aturan, tidak boleh puasa terus nanti jam 12 mokah. Ditanya sama istrinya, Mas kok mokah? Iya, saya ngambil yang 6 bulan. Kalau sampai sore kan setahun. Saya ngambil yang 6 bulan, nggak boleh yang seperti itu nggak boleh, namanya narang-narang. Moga-moga tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita awalnya awal yang barokah, amin. Tengahnya tengah yang barokah, amin. Dan akhirnya adalah akhir yang barokah, amin. Saya ulangi, mudah-mudahan tahun 1461 ini awalnya awal yang barokah, amin. Tengahnya tengah yang barokah, amin. Dan akhirnya akhir yang barokah, amin. Sekali lagi, mudah-mudahan tahun ini awalnya adalah awal yang barokah, amin. Tengahnya tengah yang barokah, amin. Dan akhirnya adalah akhir yang barokah, amin. Yang menuntut ilmu awalnya awal barokah, amin. Tengahnya tengah barokah, amin. Tamat baru ilmu yang barokah, amin. Yang ikut thariqah awal, tengah dan akhirnya semuanya barokah, amin. Yang sekolah ngaji semuanya mendapatkan keberkahan, amin. Semuanya ini mudah-mudahan Allah ijabah bisirri wa barakatil Fatihah. Iya kami wa iya nasta'in bismillahir rahmanir rahim. Al-Fatihah. Iya kami wa iya nasta'in Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu, para ramu, para santri, izinkan saya menyimpulkan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kikil, tahu kikil? Kikil itu kalau dimasak pakai santan, digulai lalu dimakan. Kalau dimakan kikilnya akan terasa santannya,
kalau dimakan santannya akan terasa kerikilnya. Kalau kerikil, tahu kerikil? Kalau kerikil dimasak pakai santan, digulai sampai sat. Kalau dimakan kerikilnya, apakah terasa santannya? Kalau dimakan santannya, apakah terasa kerikilnya? Tidak. Inilah gambaran orang Islam. Orang Islam itu semakin hari semakin lama akan terasa Islamnya, akan terasa gerak keimanannya. Sementara kalau ada orang yang semakin tua semakin hari tapi ternyata tidak ada bedanya dengan kemarin, dia laksana batu kerikil yang dimasak dengan santan. Sebanyak apapun dia dimasak, dia tidak menimbulkan efek apa-apa, tidak pernah berubah seperti apapun, kecuali yang kerikil tetaplah kerikil, yang santan tetaplah santan. Mudah-mudahan kita disebut namanya, terbayang keindahan kebagusan akhlaknya, disebut agamanya, terkenal namanya, karena kita dan agama sesungguhnya adalah satu yang tidak bisa dipisahkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana shalli wa sallim daiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.